1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi fonem serta alofon mata kuliah kajian bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Rosdia Salam MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami yang pertama. Saya Amalia Kartini. Saya Miftahul Jannah. Saya Nurul Hidayah Suryadin. Saya Putri Satya Widyasari. Saya Suci Arida. Saya Maria. Sekian perkenalan anggota kelompok kami yang akan dilanjutkan oleh pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang fonem dan alofon. Adapun pokok pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian fonem dan alofon, yang kedua, perbedaan dari fonem dan alofon, dan yang ketiga, contoh penggunaan fonem dan alofon, dan yang terakhir itu tentang kesimpulan. Nah, baik, langsung saja ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Kartini. Di sini topik pembahasan yang akan saya bahas adalah pengertian fonem. Jadi, menurut Triadi dan MH tahun 2021, fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fonem adalah satuan bunyi terkecil yang masih abstrak atau yang tidak diartikulasikan. Fonem merupakan aspek bahasa pada aspek linguis atau istilah di Saussure, misalnya te, de, dan ce. Perbedaan fonem. Fonem merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan kontras, makna, atau abstraksi dari satu atau sejumlah fon, entah vokal maupun konsonan. Karena bersifat abstrak, fonem bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata, bukan wujud yang dapat diindra. Contohnya dalam kata rokok, misalnya terdapat 4 fon, tetapi 4 fon itu sebenarnya merupakan realisasi 3 fonem, yakni R, O, dan K. Dalam kata itu pula terdapat bunyi yang sebenarnya merupakan realisasi fonem O. Hanya karena lingkungan berdistribusinya, fonem O itu direalisasikan menjadi banyak versi mengenai definisi atau konsep fonem. Namun intinya adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Banyak cara dan prosedur telah dikemukakan oleh berbagai pakar. Namun, intinya adalah jika ingin mengetahui sebuah bunyi adalah fonem atau bukan, maka harus mencari sesuatu yang disebut pasangan minimal atau minimal pair, yaitu dua buah bentuk yang bunyinya mirip dan hanya sedikit berbeda. Umpamanya, jika ingin mengetahui bunyi P, fonem atau bukan, maka kita cari misalnya pasangan kata paku dan baku. Kedua kata ini bisa dibilang mirip, masing-masing terdiri dari 4 bunyi. Kata paku terdiri dari bunyi P, A, K, dan U, sedangkan kata baku terdiri dari bunyi B, A, K, dan U. Jadi pada pasangan paku dan baku terdapat 3 buah bunyi yang sama, yaitu bunyi kedua, ketiga, dan keempat. Yang berbeda hanya bunyi pertama, yaitu bunyi P pada kata paku dan bunyi B pada kata baku. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai penggunaan fonem. Contoh fonem yang akan digunakan adalah huruf K, T, J, M, D, dan G. Saat fonem tersebut digunakan pada kata yang berbeda, maka kata tersebut berubah maknanya. Seperti contohnya itu yang pertama adalah kalang, penyangga atau penunjang. Yang kedua itu talang, yang biasa disebut saluran air, yang biasanya itu dari buluh, seng, dan sebagainya pada cucuran atap. Yang ketiga itu ada jalang, yang biasa disebut dengan liar atau tidak dipelihara. Kemudian yang terakhir itu adalah malang, yang biasa juga disebut bernasib buruk atau celaka. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pengertian alofon. Alofon adalah sebuah varian fonem berdasarkan posisi dalam kata. Misal, fonem pertama pada kata makan dan makna secara fonetis berbeda. Variasi suatu fonem yang tidak membedakan arti dinamakan doton.
Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Apabila B yang lepas kita tandai dengan B saja, sedangkan B yang tak lepas kita tandai dengan B, maka kita dapat berkata bahwa dalam bahasa Indonesia fonem B mempunyai dua alofon, yakni B dan B. Akan membacakan tentang perbedaan alofon. Alofon adalah pembeda realisasi pelafalan fonem karena posisi berbeda dalam kata, misalnya fonem B kecil dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal atau besar dan tengah atau kabel berada dengan fonem ini pada posisi akhir atau jawab. Jika kita melihat kembali pembicaraan mengenai vokal, maka kita melihat bahwa bunyi vokal depan tinggi ada dua, yaitu vokal depan dan vokal tinggi atas. I dan vokal depan tinggi bawah itu I besar. Begitu juga vokal belakang tinggi ada dua, yaitu vokal belakang tinggi atas atau U kecil dan vokal belakang tinggi bawah atau U besar. Demikian juga vokal belakang sedangkan ada dua, yaitu vokal belakang sedang atas atau O kecil dan vokal belakang sedang bawah atau C terbalik. Yang menjadi kenyataan adalah bahwa kedua vokal itu I kecil dan I besar memiliki distribusi yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nurjana. Dan pemateri ke-6 saya akan melanjutkan materi dari Saudari Putri Siti Widiasari. Penggunaan alofon. 5 huruf vokal tersebut membentuk 6 fonem vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu A, I, U, E, dan E dan O. Memiliki variasi bunyi atau alofon. Alofon vokal A. Alofon vokal A. Vokal ini hanya memiliki satu alofon, yakni A, seperti pada bentuk enak, asi, dan roda. Alofon vokal I. Vokal I memiliki dua alofon, I dan I. Alofon I diterapkan ketika gigi mengucap kata gigi, ini, dan tali yang memiliki suku kata terbuka. Apabila dipenggal ketiga kata tersebut akan ditulis menjadi gi, ini, dan tali. Lebih dari itu, alofon I juga dapat diterapkan pada bentuk-bentuk yang memiliki suku kata tertutup seperti simpan, pinjam, dan pinggul. Vokal U. Vokal U memiliki dua alofon. Alofon yang pertama U dilafalkan pada bentuk bersuku kata terbuka. Alofon ini juga dianjurkan ketika kita bertemu dengan bentuk bersuku kata tertutup yang diakhiri bunyi nasal M, N, dan N bertekan. Perhatikan contoh berikut suku kata terbuka. Upah, tupah, tukang, bantu. Suku kata tertutup berakhiran nasal dan bertekan. Kumbang, tunggu, bundel. Alofon vokal E. Bunyi E dan E merupakan dua alofon dari fonem E. Perlahan E kita temukan pada bentuk bersuku kata yang terbuka dan yang tidak mengandung alofon E. Simak contoh di bawah ini. Sore, serong, besok. Namun apabila suku kata mengandung alofon E ditutup dengan alofon E otomatis berubah menjadi alofon E. Bebek, nenek. Alofon vokal E merupakan vokal memiliki satu alofon, yakni
e. Alofon ini dilafalkan bentuk bersuku kata terbuka dan tertutup seperti emas, mas, enam, dan tante. Yang terakhir alofon vokal o. Vokal o memiliki dua alofon yaitu o dan o. Pertama, terdapat pada bentuk suku kata terbuka yang tidak mengandung alofon o. Sementara itu alofon o ditemukan pada bentuk bersuku kata terbuka dan tertutup yang mengandung alofon o. Perhatikan contoh berikut. Alofon o: toko, roda, sekolah. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kita menarik kesimpulan dari materi ini adalah fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Sementara alofon adalah variasi dari fonem itu sendiri yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofon adalah bunyi-bunyi yang merupakan realisasi dari fonem itu.